الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita malam Rabu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkah majlis ini memberikan kepada kita banyak kebaikan pada malam hari ini. Diampunkan dosa-dosa kita, disembuhkan penyakit-penyakit kita zahiran wa batinan, dikabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dimudahkan segala urusan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umur dalam keadaan taat, sehat afiat, diluaskan rezeki, dijadikan sisa umur kita ini umur yang berkah, dan pada akhirnya kita minta kepada Allah anugerah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masuk malam ke-22 dari bulan Dzulhijjah. Aku tuh sebenarnya nak melanjutkan baca kitab fikih malam ini, tapi kemarin Kak Benu WA, dia request ketua, malam kini tak bahaskan 10 Muharram. Sebenarnya lama lagi masih ada kesempatan kita ngaji itu sekali lagi sebelum tanggal 10 Muharram. Cuma tak apa-apa, nak dikabulkan kena. Tak tahu apa dari ketua ni. Anak pokok bacaan Kak Menu. Tak apa-apa. Kaki insyaAllah ngaji berikutnya kita bahas tentang apa yang mesti kita lakukan menyambut tahun baru Islam. Tanggal 1 Muharram itu kalau melihat jadwal sholat itu hari Jumat. Hari Jumat tahun baru itu. Jumat ini cuma depannya lagi. Tanggal 10 Muharram itu hari Ahad. Hari Ahad. Atau apa-apa kita bahas malam ini tentang keutamaan Yaum Ashura, tanggal 10 Muharram. Dinamakan Ashura, maksudnya hari yang ke-10. Asyara 10. Hari ke-10 Ashura. Setiap bulan itu sebenarnya naruh kalau tanggal 10, hari ke-10. Tapi khusus untuk tanggal 10 yang ada di bulan Muharram yang disebut dengan Ashura. Bulan Safar, Rabiul Awal dan lain-lain.
Padahal ada kalau tanggal 10. Kenapa? Karena beberapa keistimewaan yang Allah letakkan pada hari tersebut, hari Ashura. Hari Ashura ini Bapak Ibu, tanggal 10 Muharram, itu merupakan hari kemenangan para nabi. Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya dengan Sayyidah Hawa, Siti Hawa. Itu terjadi di tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Allah Ta'ala menyelamatkan bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh dan pengikutnya dari banjir besar. Mendarat kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Itu terjadi di tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrud. Itu juga terjadi di tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Yusuf dengan bapaknya Nabi Yaqub alaihi wassalam. Itu juga terjadi di hari Ashura. Nabi Yusuf itu kan dia akan masuk ke sumur kan, tapi salamu bertemu Pak Anto hari Ashura. Dan Allah juga menerima permohonan taubat dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf di hari itu. Berikutnya Allah Ta'ala juga menyelamatkan Nabi Yunus. Nabi Yunus diselamatkan dari apa? Perut ikan. Itu di hari Ashura. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa, diangkat ke langit, diselamatkan, dan diserupakan seseorang, dimiripkan dengan Nabi Isa, Yudas Iskariot, yang disalib itu juga terjadi di tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Alhasil banyak kejadian penting di hari Ashura, termasuk diciptakannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga di hari Ashura. Istimewa hari ini. Maka ada beberapa amalan yang dianjurkan kepada kita kaum muslimin agar dilakukan di hari Ashura, di tanggal 10 Muharram itu. Ini kami nukilkan dari kitab Kanzun Najah was Surur, yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Qudsi, orang Kudus, Jawa Tengah, yang ngarang kitab ini. Tapi beliau berdiam di Mekah, ngajar di Mekah, dimakamkan juga di Mekah, di Ma'lah. Beliau punya kawan di Palembang. Waktu belajar di Mekah, kanca beliau di Palembang namanya Syekh Kemas Abdullah bin Muhammad Azhari, orang Palembang, Azhari, ketua kita Azhari, yang tinggal di 12 Ulu Pedatuan, disebut Kiai Pedatuan. Maka jalan 12 Ulu itu namanya jalan Pedatuan, ada Kiai Pedatuan. Ini berkawan dengan orang yang menulis kitab ini, Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Ada lagi kanconya, kanco Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi ini ulama dari Bogor. Ulama dari Bogor. Syekh Muhammad Mukhtar namanya, Tuan Mukhtar. Ngajar di Mekah juga, orang Bogor, wafatnya di Ma'lah. Beliau punya murid di daerah kita ini. Muridnya ada di Sri Bandung Seko, Kiai Haji Anwar. Di Tanjung Atap ada Seko, Kiai Haji Muhammad Ali bin Nu'man. Bapaknya Kiai Rosan, pendiri Nurul Yakin. Jadi kitab yang kita pelajari ini ya kitab yang memang nyambung sanad keilmuannya dengan kiai-kiai kita. Di dalam kitab Kanzun Najah itu, Syekh Abdul Hamid mengutip satu bait syair tentang amalan-amalan di hari Ashura. Dikatakan,
fi yaumi Asyura asyrun tattasil biha ithnatani walaha fadlun nukil. Sum salli zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waghtasil. Wasi 'alal 'iyal kallim zufran wa suratal ikhlas qul al-fantasil. Ada beberapa amalan disebut di situ dalam syair tadi. Jadi kata beliau di hari Asyura itu ada 10 amalan. Kemudian kata beliau ithnatani awalaha fadlun nukil. Amalan yang pertama diperintahkan puasa. Puasa di hari Asyura. Puasa di hari Asyura ini baginda Nabi SAW dalam riwayat Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW su'ila an siyami yaumi Asyura. Beliau ditanya tentang fadilah keutamaan puasa Asyura. Maka beliau SAW menjawab yukaffirus sanatal madiyah, rawahu Muslim. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau ngawekan puasa Asyura. Kalau puasa Arafah 2 tahun. Kalau puasa Asyura menjadi kafarat bagi dosa itu setahun. Jadi puasa Asyura Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum disyariatkannya puasa wajib di bulan suci Ramadan yang ditandai dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183, itu status hukum puasa Asyura itu wajib. Baik itu turun perintah puasa di bulan Ramadan, maka status hukum puasa Asyura yang tadinya wajib turun jadi sunnah. Tak ada lagi wajib. Dan ketika Nabi SAW ada di Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata puasa juga di hari Asyura itu puasa. Ditanya, ngapa kamu bak puasa orang Yahudi? Jadi orang Yahudi hari keni tanggal 10 Muharram adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya dari Fir'aun. Selamat dari kejaran Fir'aun. Tenggelam Fir'aun di Laut Merah itu, Nabi Musa selamat dengan pengikutnya. Itu juga terjadi di hari Asyura. Dan orang Yahudi tahu akan hal itu. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah katanya, kami puasa di hari Asyura. Puasa. Jadi Yahudi puasa juga. Maka kemudian Nabi SAW semakin menekankan lagi kepada para sahabat agar jangan sampai tak puasa Asyura. Nabi ngomong dengan orang-orang Yahudi itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka aku, kata Nabi, dengan Nabi Musa lebih berhak dibandingkan kalian. Mereka tadi kan mensyukuri selamatnya Nabi Musa. Nah, aku dengan Nabi Musa itu lebih punya hak dibandingkan diri kalian. Bahasa dirinya Bapak Ibu, kira-kira sanaan laku ikan ini lagi. Kira-kira sanaan aku ikan ini lagi. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi tambah nekankan lagi kepada para sahabat agar jangan sampai tak puasa di hari Asyura. Orang Yahudi pun puasa. Cuma Nabi mengajari kita untuk menyelisihi kaum Yahudi. Jangan sama puasa kita dengan puasanya orang Yahudi. Bagaimana agar dosa sama? Kata Nabi SAW, tambailah dengan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Puasa di tanggal 9 atau di tanggal 11. Puasa tanggal 9, hari ke-9 bulan Muharram dinamakan dengan hari Tasu'a.
artinya hari ke-9, Tasu'a. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau tentang 4 tingkatan puasa Asyura. Jadi dibagi oleh beliau. Tingkatan pertama yang paling afdal, kaifiat cara mengerjakan puasa Asyura itu dengan dikerjakan 3 hari. Ya, kalau puasa Asyura itu sehari itulah rangkaiannya tadi dibuat 3 hari. Ini yang paling afdal. Kalau nak ngambil 3 hari, berarti tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ini afdal, yang paling bagus. Berarti misal kita pergi Asyura Ahad, puasanya Sabtu, Ahad, Senin. Nah, ini tingkatan yang paling bagus. Urutan nomor 2, puasa 2 hari. Ngambil tanggal 9 dengan tanggal 10. Itu urutan nomor 2. Urutan nomor 3, puasa 2 hari juga. Ngambil tanggal 10 dengan tanggal 11. Dan yang terakhir, puasa di tanggal 10 baik. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sepupu beliau Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Seandainya aku berjumpa dengan tahun depan, maka kata Nabi, aku nak puasa tanggal 9. Dan Nabi mengucapkan ini di tahun-tahun terakhir hayat beliau. Beliau mengucapkannya di bulan Muharram waktu itu. Kalau aku bertemu dengan Muharram tahun depan, aku nak puasa tanggal 9. Artinya belum dilakukan Nabi. Muharram, masuk Safar, Rabiul Awal, beliau berpulang ke Hadratullah. 2 bulan dari itu. Nabi wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana hari kelahiran beliau. Jadi tak sempatlah tagawe puasa Tasu'a itu oleh Nabi SAW. Tapi dia sudah jadi sunnah. Ulama mengkategorikannya kepada sunnah hamiyah, sunnah yang menjadi cita-cita Nabi, keinginan Nabi. Kalau selama ini kita tahu sunnah itu 3. Yang pertama sunnah fi'aliyah, sunnah yang berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW. Yang kedua sunnah qauliyah, sunnah yang bersumber dari perkataan baginda Nabi SAW. Dan sunnah yang ketiga sunnah takririyah, persetujuan Nabi. Artinya bukan Nabi yang ngawekan sebenarnya, sahabat yang ngawekan. Tapi apa yang dikerjakan sahabat disetujui oleh Nabi SAW, maka ini pun menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Seperti amalan Sayyidina Bilal. Bilal itu, Bapak Ibu, terompa Sayyidina Bilal, selop Bilal, lah terdengar di surga oleh Nabi. Selopnya lah dulu suara selop. Nabi mendengar itu. Ditanya Nabi, yang apa amalan Bilal? Ternyata amalan Bilal tidaklah Bilal berwudu kecuali setelahnya beliau melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Ini amalan Sayyidina Bilal. Tapi disetujui oleh Nabi SAW, maka itu pun menjadi sunnah. Sunnah takririyah, persetujuan Nabi. Nah, ada lagi sunnah hamiyah, sunnah yang menjadi cita-cita Nabi. Itu puasa Tasu'a ini. Nabi sudah berniat nak ngawekannya, tapi ternyata umur beliau SAW tak sampai. Maka usahakan Bapak Ibu rahimakumullah, kita puasa di hari Asyura, sum puasa. Yang kedua, salli, bersolawat kepada Nabi SAW. Di hari itu banyak solawat di hari Asyura. Yang ketiga, zur aliman, kunjungi orang-orang alim. Maka kalau kita di Palembang, rumah guru-guru kita itu di hari Asyura ramai, murid-murid yang berkunjung. Karena itu menjadi kesunahan di hari itu, zur aliman, mengunjungi orang alim, dianjurkan. Apalagi yang dianjurkan, jenguklah orang
sakit. Kemarin sudah kita bahas hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan jenguk orang sakit, adab-adab jenguk orang sakit, apa yang dibaca oleh Nabi ketika mengunjungi orang sakit. Lah berapa lah? Puasa, solawat, apa tadi? Mengunjungi orang alim, mengunjungi orang sakit. 4. Waktahil yang berikutnya, dan bercelak. No, bercelak. Jadi jangan heran mentelihat hari itu aku bercelak. Melintasan kaki kamu dengan aku. Usah sih jangan bercelak. Tuh, aku tahu ulang-ulang bercelak. Jadi bercelak. Waktahil, bercelak. Dan bercelak ini sunnah Nabi SAW. Cuma Nabi itu waktu bercelaknya itu kapan? Nabi itu bercelak nak tidur. Ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini kitab yang bagus Bapak Ibu untuk dibeli. Kalau kita pengen lebih dekat, lebih kenal Nabi SAW, cari kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, merasa dekat dengan Nabi. Maka kata ulama, kalau kamu nyimpan kitab Syama'il di rumah, seolah-olah di rumah kalian ada baginda Nabi SAW. Di situ sebutkan dari hadis-hadis tentang keadaan-keadaan baginda Nabi. Mulai dari cara Nabi duduk, cara Nabi bersender, cara Nabi ngomong, cara Nabi bergelut. Itu luar biasa. Termasuk lauk pauk yang disenangi Nabi, buah-buah yang disenangi Nabi. Itu ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Aku dulu galak beli banyak jikitan kitab ini karena reganya murah, cetaknya bagus, paling 20.000. Dulu kita senang belajar dari guru-guru kita, menunjuk orang hadiah dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Sudah ada yang diterjemahkan. Kalau nak beli Bapak Ibu, beli yang terjemahan kopernya itu merah warna abang, tulisannya Budi Pekerti Nabi SAW, cetakan penerbit Diponegoro. Itu yang direkomendasikan guru-guru kita. Itu bagus, harganya paling 20.000. 20.000 tuh. Kali lewat, 20.000. Kitab awet. Berpuluh-puluh tahun kitab itu. Beli rokok, 20.000. Biar kita punya hujah di hadapan Nabi SAW. Bukti kita cinta Nabi, pengen kenal Nabi. Malu sebenarnya kalau di rumah kita, kata guru kami, tak naruh kitab sirah, tak naruh buku kita menceritakan Nabi SAW. Di rumah motor banyak, HP banyak, buku tentang Nabi tak naruh. Nak dapat syafaat, malu sebenarnya. Belilah kitab itu, cari, buka Shopee balik kau. Kamu tuh leman galau, aku tahu lah leman galau muka Shopee lama ikan beli barang-barang anu, coba malam ini beli kitab. Aku banyak di mana-mana aku sampaikan agar jamaah membeli kitab ini. Ini termasuk kitab yang penting untuk kita miliki. Di situ disebutkan Bapak Ibu rahimakumullah tentang celaknya Nabi SAW ini. Perintah Nabi untuk bercelak. Disebutkan iktahilu bil ithmin. Bercelaklah kalian dengan ithmin. Celak yang dari batu ithmin. Nah, itu yang disunahkan. Celak batu ithmin itu celak mana? Celak yang galak dibawa oleh orang haji. Dia tuh adonian wadahnya tuh, diputar-putar. Itu celak ithmin. Ikan nih jamaah haji namanya kan berkirim, bukan belikan celak. Celak ithmin, iktahilu bil ithmin. Bercelaklah kalian dengan ithmin, batu ithmin. Fa innahu yajlul basar wa yunbitus sya'ar. Ada 2 faedah kata Nabi. Yajlul basar, dia membuat tajam penglihatan. Muat mata sehat. Nang bagus sih bercelak. Muat mata sehat. Jadi satu faedahnya untuk kesehatan, yang kedua wayun bitus sya'ar, bulu mata jadi lebat. Jadi ada manfaatnya dari segi kesehatan, dari segi keindahan.
Ada. Nabi itu waza'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu mukhula. Nabi itu punya mukhula, tempat celak khusus. Yang Nabi bercelak yaktahilu minha, bercelak dari situ. Kulla lailatin, setiap malam. Thalathatan fi hadhi, thalathatan fi hadhi wa thalathatan fi hadhi. 3 di Wiko, 3 di Wiko. Bukan di mata aja gitu. Bukan di Wiko. 3 di kanan, 3 di kiri. Nabi bercelak. Jadi tiap malam Nabi itu bercelak. Mata jadi sehat, bagus. Pakai celak itsmit tadi. Itu kotoran-kotoran yang ada di mata itu keluar sehat, orang yang rajin bercelak. Maka ada yang nanya, "Can ngapo kan ada sunnah bercelak, Nabi bercelak. Tapi ngapo kita melihat guru-guru kita jarang bercelak? Nabi itu bercelak bukan nak keluar rumah, tidur. Malam Nabi itu bercelaknya kita tak tahu." Ada beberapa riwayat cara bercelak ini, kaifiatnya. Ada 3 cara paling tidak yang kami tahu. Caranya, ini ngamalkan sunnah Nabi, iko yang akan buat celak ini jadikan mata sehat. Dengan sebab apa? Sebab ittiba, ikut kepada Nabi SAW. Riwayat pertama, pakainya ke kanan ya, di kanan apa? Di kanan sekali 1, 2, 3, 3. Ini kaifiat pertama urutannya. Kaifiat kedua, cara kedua 1, 2, 3, 3. Coba terkenang lah. Nggak, kan bingung ya kamu. Bereja lah kamu. 2. Riwayat ketiga baik caranya. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai kanan, kiri ndak. Jadi 5 kali. Ini riwayat ketiga. Jadi bercelak itu, masukkan celak itu dari siko, dari pangkal siko, mejang, tarik. Cara bercelak. Pakai celak itsmin, itu buat mata sehat. Terus timbul pertanyaan, ngapa bercelak dianjurkan di hari Asyura? Walaupun ini hadis sebenarnya ya jadi permasalahan juga di kalangan para ulama. Jadi di antara hikmahnya, Nabi Nuh itu kan banjir zaman Nabi Nuh. Banjir zaman Nabi Nuh itu bukan pengaji tempat dusun Nabi Nuh itu baik sedunia. Pantau banjir kalau dia kotanya batu banjir zaman Nabi Nuh. Tak tahu bawa gerangan posisi Masjid Baitur Rahman zaman Nabi Nuh banjir. Tak naruh manusia yang tersisa setelah banjir itu kecuali orang 80 yang ada di kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dijuluki Abul Bashar Tsani, bapak manusia kedua. Abul Bashar awal Nabi Adam. Kita galau-galau ini keturunan Nabi Nuh galau. Keturunan Nabi Adam, keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi lain belum tentu. Nabi Nuh cetok. Ngapa? Manusia di zaman itu hilang galau, mati galau. Cuma yang ada di kapal itu yang hidup. Orang 80. Dari orang 80 ini kemudian dijadikan oleh Allah mati. Akhirnya sisa orang 7. Sisa orang 7. 3 anak Nabi Nuh dengan istrinya masing-masing. 3 anak Nabi Nuh tambah Nabi Nuh itu 7. 3 anak itu namanya Sam, Ham, Yafith. Kaki kapan-kapan kita ceritakan Sam, Ham, Yafith. Nah kira-kira kita keturunan yang mana? Apa Sam? Apa Ham? Apa Yafith? Jadi Nabi Nuh mendarat kapal Nabi Nuh di hari Asyura. Kelamuan dalam kapal, baik itu mendarat, Nabi Nuh keluar, tumpah tuh rombongan itu silau galau. Lalamu tak melihat matahari bantok. Silau. Tak kau melihat keluar tadi. Kelamuan di kapal. Berapa lama Nabi Nuh tuh di kapal? 6 bulan, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. 6 bulan. Dari tanggal 10 Rajab, hari Jumat. Hari Jumat 10 Rajab, nyunggut kapal ini tanggal 10 Muharram. Nah, hitunglah dari Rajab ke Muharram, 6 bulan. Dan diriwayatkan nambahnya air itu per detik air nambah tuh 40 dhira. 40 dhira sekitar 20 meter tiap detik. Bayangkan, sesuai gunung lepus
Mau tak bawa mana bayangkannya. Mendarat Nabi Nuh silau tadi, maka Nabi Nuh alaihi salam kemudian memerintahkan kepada kaumnya agar memakai celak dari batu ismin. Waktu itu ada batu ismin. Pakai celak kata Nabi Nuh. Pakai celak di tanggal 10 Muharram. Maka udah tuh bercelak. Bercelak. Terlepas dari kontroversinya riwayat ini. Tapi yang jelas bercelak itu sunnah Nabi SAW. Selain di hari Asyura, bahkan Nabi melakukan itu setiap malam. Bercelak. Kemudian apa lagi yang dianjurkan? Jamrat ya kan? Bukan jamrat apa? Isya. 18 menit lagi. Bercelak. Ada doa yang diajarkan ketika bercelak. Ini disebutkan oleh Habib Uthman bin Yahya dalam kitab Maslakul Akhyar. Allahumma nawwir basari wa basirati. Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, terangkanlah basari, penglihatanku, wa basirati. Kalau disebut basar itu mata zahir. Mata zahir. Tapi kalau disebut basirah, mata batin. Basir, basirah. Basir, mata zahir, mata ikon yang di kepala. Kalau basirah, mata batin. Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, tajamkan, terangkan mata zahir dengan mata batin. Waj'al sarirati, sarirati. Coba. Kita kenang di roti ya. Waj'al sarirati khairan min alaniyati. Dan jadikanlah sarirati, maksud sarirati itu apa yang ada di dalam, yang ada di dalam diriku ini khairan min alaniyati, lebih baik dari yang nampak. Jadi orang tahunya kita kan bak itu aslinya mau pakam. Jadikan yang tak kelihatan oleh orang lebih pakam daripada yang dilihat oleh orang. Waj'al alaniyati salihah. Tapi jadikan ya Allah yang di luar bagus juga. Jadi jangan di luar pecah tak ingat, di luar pecah tak ingat, oh kamu bagus aslinya, itu tak bagus. Yang bagus itu di luar bagus, di dalam tambah bagus. Ini yang dibaca ketika bercelak. Itu amalannya. Kemudian setelah bercelak apa lagi? Ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Usap. Perbahasa usap kepala tu ngenyuk duit. Jangan ngusap baik. Kau lagi bocor ini anak yatim usap kok. Wow, ngenyuk duit. Bukan ngusap baik ke laragap budak mah. Ya aku terkenal apa? Kancaku ni, Wawan, Haizul. Ujinya aku dulu apalagi kecil. Banyak tanggal 10 Muharram. Banyak nian duit. Kita 10 Muharram Pak Haizul, Pak. Jadi jawaban orang nyeru 10 Muharram telah ladas. Ikon ngusap kepala jadi. Jadi jangan kayak gitu. Budak laragap nak diusap. Kapan ngusap, Pak? Njuk duit. Ngusap kepala anak yatim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari Abu Umamah, man masaha ra'sa yatimin, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, lam yamsahu illa Allah illa lillahi kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah. Maka setiap dari helai rambut yang dia usap itu dengan tangannya, maka itu bernilai satu kebaikan. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin, man masaha yadahu ala ra'si yatimin yawma Asyura rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah angkat derajatnya setiap helai rambut itu 1 derajat. Laju bikin santun anak yatim. Laju hari Asyura. Gembirakan, senangkan Bapak Ibu. Kalau di rumah guru-guru kita rame berbuatan kalau 10 Asyura. Pertama budak-budak nak datang tadi, kedua anak-anak yatim yang dikumpulkan, disenangkan hari itu. Ya menyenangkan anak yatim tak mesti hari Asyura baik. Tapi paling tidak itu jadi momentum untuk kita.
Dan dalam riwayat yang lain, hadisun sahih rawahul Bukhari, baginda Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim, aku dan mereka yang merurui anak yatim, fil jannah, di surga. Kaki kata Nabi, hakadha baiko. Nabi nyebut hakadha baiko itu ketika saat itu Nabi wa asyarat bis sababa wal wusta. Nabi berisyarat bis sababa dengan jari telunjuk, wal wusta jari tengah. Jadi aku Nabi dengan orang yang galak merurui anak yatim, kaki baiko di surga parahan. Jadi amalan di samping banyak solawat dengan Nabi, kalau kepengen dekatan masuk surga, kita insya Allah mudah-mudahan masuk surga kalau insya Allah. Umat Nabi Muhammad masuk surga kalau. Cuma kita kepengennya bukan sekedar surga, surganya nak VVIP, nak sesurgaan dengan Nabi. Pengen sesurgaan dengan Nabi. Nah, di antara amalan yang bisa mendekatkan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim, peduli dengan anak-anak yatim, rurui. Nah, makna kafilul yatim di situ kata ulama, kata guru-guru kita, bukan sekadar berbuat baik sekali dua kali, tapi nanggung. Maka ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menanggung anak yatim. Jadi ditanggung nih anak yatim. Sampai kapan? Sampai dia mampu untuk mandiri. Memang dirurui, dikolakan. Besar faedahnya merurui anak yatim. Jadi tentang anak yatim ini, kamu tuh banyak nge-nge itu aku, ada orang Tino bertanya, tas mak mana ya di Tanjung Pinang tak. Aku kena jauh merurui anak yatim. Banyak, cuma anakku tulang. Kan anak yatim itu. Kami buka kitab, di dalam kitab Dalilul Falihin, Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi ketika menjelaskan hadis ini, bukan cuma anak yatim ni orang, teko anak yatim diri. Oh, juga masuk juga besok sekolah jauh. Jadi yang dirurui itu anaknya tulang. Yang dirurui itu anaknya tulang. No, mang bicara tetap. Jadi bukan anak orang. Jadi kaki kita santunan anak yatim, senangkan anak yatim. Cuma kami nginjuk saran diluaskan judulnya. Jangan cuma yatim ini, buat yatim dan duafa. Karena bisa jadi di sekitar kita ada barangkali budak yang tak ada yatim lagi. Tak ada yatim lagi tapi dia tak mampu. Boleh juga. Atau misalnya anak yatim yang lah balik. Jadi yang dimaksud yatim itu sebenarnya budak belum balik. Dalam fikih yang disebut yatim itu, ya memang ya, secara umum budak ditinggal bapak yatim tinggal. Tapi secara fikih yang namanya yatim itu sampai usia balik. Kalau balik dah lagi yatim. Jadi mangkak dedi ke doa lagi yatim. Lah besar lah tu. Yang budak-budak itu. Cuma barangkali ada baik budak yang lah balik, dia rasa pantas kita untuk disenangkan di hari itu, maka juga kita diluaskan. Jadi santunan untuk yatim dan duafa. Jadi banyak yang baca masuk di situ. Uroi anak yatim. Kemudian yang berikutnya, bagian habis gigi gini. Belum lah udah. Jam berapa? 10 menit lagi ya. Tasaddaq, yang berikutnya bersedekah. Ra'sal yatim imsah, kepala anak yatim usaplah. Tasaddaq, bersedekah. Di hari Asyura sedekah. Orang-orang lama dulu buat bubur. Asyura itu buat bubur. Mana tak cerita bubur itu? Ada juga. Dia cerita dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Waktu kapal Nabi Nuh mendarat, lapar segala rombongan ikan ni. Keluarkan galau je Nabi Nuh, makanan yang ada. Ternyata tinggal dikit galau. Yang ikut tinggal dikit, yang ikut tinggal dikit. Mana nak makannya? Uji Nabi Nuh, sih kau kumpulkan yang tinggal dikit itu. Ada 7 bahan, kata Imam Suyuti. Ada 7 bahan, kacang-kacangan waktu itu, biji-bijian. Disuruh Nabi Nuh kumpulkan. Si kau yang masaknya di Lampun, kapuk dibuatnya bubur.
Tanggal 10 Muharram itu dibuatnya bubur agar jadi banyak, itulah jadi bubur Asyura. Buat bubur kamu tuh hari itu dekat. Ya bukan buat bubur tuh intinya tuh dekat. Jangan kayak gitu buat bubur kalau buat bubur engkau ngantari bubur, tolong-tolong makan bubur. Bubur Asyura dekat. Jadi tentang sedekah ini Bapak Ibu ada ya cerita yang luar biasa. Disebutkan di dalam kitab An-Nawadir. Al-Imam Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi dalam kitab An-Nawadir beliau menyebutkan tentang keutamaan sedekah di hari Asyura. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki Alawiyin. Disebut Alawiyin berarti ini anak cucu keturunan Nabi SAW. Kita mengenalnya dengan sebutan Habib Alawiyin. Di zaman itu beliau ini punya tanggungan banyak anak-anak. Kebetulan lagi saro waktu itu lah berapa hari anak tak makan. Beliau ini sebenarnya pantang tak tolong diorang, jago harga diri. Terlebih lagi dia anak cucu Nabi SAW. Tapi beliau tak tahan lagi melihat anak-anaknya ini merengek lah berapa hari kelaparan. Akhirnya buang malu. Dia berangkat ke kota, berjalan jauh juga. Tujuan dia apa? Menemui seorang qadhi. Qadhi itu hakim. Yang menurut perkiraan dia, qadhi ini orang bijaksana, galak nolong dia. Jadi dia antaknya nian dari rumah, ngari qadhi ini. Tak tolong. Demi kemuliaan tanggal 10 Muharram katanya hari Asyura. Aku tak tolong dengan kau. Yang dipintanya tak ada banyak. 10 potong roti, 10 potong daging, dan uang 2 dirham. Disebutkan dalam kitab itu. Kata qadhi, kata hakim itu, ikut pagi, waktu itu pagi. Kaki be, datang lagi siang, bohong. Siang ke Biko pulang. Oh dia coba, tapi tak apa-apa. Yang penting ada janji itu. Ditunggunya balik pulang ke rumah. Pas balik ke rumah, oh anaknya dari rumah ngadang bapak balik dalam ladas. Oh mau je bapak makanan. Kamu tak mau. Kaki nak, je bapak sabar. Ujung orang itu bohong. Oh ditunggunya, dihiburnya anak tadi. Siang pergi pulang ke rumah qadhi itu. Ternyata bayi itu datang siang, lah petang pulang. No, jik. Lah petang pulang. Karena lagi teguna dengan orang dan dituruti kela nunggu petang pulang. Asal petang digari, duit tu tak metu, kena marah. Oleh qadhi tadi cogak dia, sakit hati ya Allah yang dia ada di bayangan dia. Ketika qadhi itu ngomong tak pacak nolong raya anaknya. Bak mana aku nak ngomong ku anak. Nangis dia, ya Allah, tak terbayang bak mana besar harapan anak nunggu aku. Nangis dia di jalan. Oh, kalau jantan lah nangis itu luar biasa itu. Kalau jantan lah nangis itu luar biasa Bapak Ibu. Dia nangis, tak tenang dia anaknya. Bak mana ikut. Lewatlah di depan rumah seorang Nasrani. Orang Kristen. Dilihatnya jauh-jauh menangis. Aja tak boleh nak tahu apalagi ya ikan Kristen orang ikan. Oh, aku tak tolong di orang Islam tadi, lagi berat tak tolong di orang Kristen itu. Harjak masih orang tadi. Tak apa jauh jadi tu jarang aku baca nolong. Masih tak ada tu lah. Tiba-tiba terbayang raya anaknya. Luluh dia nyerah. Ya sudah kan. Kalunian kau baca nolong aku. Diceritakannya masalah dia tadi. Ngapa orang Kristen tu ikan hari apa mandi Islam? Hari kini. Oh ini hari Asyura. Asyura tu yang apa? Ujinya dijelaskannya Asyura. Keutamaan hari Asyura. Oh itunya aman ini ya. Kau tak usah pikir kan. Kau kenyuk lebih dari kau pinta tadi. Nah udah tu baik kau ke depan ni kau. Bareng kau butuh aku dari aku ke rumah. Oh siap kenyawanya. Senang orang itu ni balik tadi. Mau makanan, mau roti. Anaknya melihat itu tadi. Anak-anaknya ku berdoa kalau bapak ibu ngangkat tangan ya Allah. Senangkan orang yang lain, senangkan kami hari ini. Berdoa anak-anak yatim tadi. Apa anak-anak orang tadi. Malamnya qadhi tadi, qadhi yang ketabasa tadi. Bermimpi. Bermimpi. Apa mimpi itu dia perasaannya nunduk. Tiba-tiba ada hatif. Hatif itu ada suara baik. Tak kelihatan dari mana sumber suara itu. Diperintahkan dia akan mengangkat kepalanya, lihat di depan. Ternyata dua istana besar terbuat dari dari emas dan perak. Ya Allah, jalan ke bagus rumah itu. Sio-sinah, ke bagus istana itu.
Ndek siapa je rumah kau bagusnya. Uji suara tadi. Dia sendikmu. Tapi kalau kau kata bahasa itu ni, orang. Jadi kendek Saido. Nama orang tak Saido. Nama orang tadi. Oh serius sakit. Saido ni yang sebut dalam kitab. Ndek Saido. Saido nolong. Oh baik itu jago dari tidur. Kelamnya digarinya. Dok ujinya. Berapa kau unjuk orang kemari? Nak digentinya. Nak digantinya. Doa diceritakannya dia memimpi tu. Berapa je orang kemari kau nyuk? Kau kunyuk melipat-lipat kau. Dia Sayyidah. Kan pasti nak rumah dua itu. Lah tahu Sayyidah. Dia tekannya. Kau tahu dari mana? Oh ya pun bermimpi juga. Dia nyuk tahu kendekmu bak mari. Oh cogak dia. Dengar itu ujinya. Doa ujinya percuma juga. Ngapa? Kon Kristen. Yang masuk neraka kau itu. Masih tak dapat tulah. Dia daripada kau rugi, lemah kau dijual dia aku. Baik itu je Sayyidah. Ya sudah Sayyidah kau dengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidah syahadat. Nikku je. Dapat husnul atau dapat hidayah gara-gara memuliakan hari Asyura. Dekat di hari Asyura bersedekah. Kemudian yang berikutnya waqtasil, mandi sunnah di hari itu dianjurkan. Wasi' 'alal iyal, meluaskan belanja keluarga. Jadi hari itu bapak-bapak nginjak orang rumah agak banyak. Kenangkan kamu tanggal 10 kayak gini. Kenangkan. Tak duit kamu kan. Meluaskan belanja keluarga. Dan ternyata dari amalan-amalan kita sebutkan tadi, kata ulama yang riwayatnya kuat dari Nabi, hadisnya sahih, cuma 2. Bukan berarti yang lain-lain tak ada diamalkan. Itu ada hadis lemah. Boleh untuk fadail amal. Tapi yang kuat itu 2. Ngapa? Puasa, meluaskan belanja keluarga. Luaskan belanja keluarga. Apa janji Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura. Barang siapa meluaskan belanja untuk keluarga di hari Asyura, wassa'allahu alaihi as-sanata kullah, maka Allah akan jadikan sepanjang tahun itu rezekinya luas. Jadi ibu-ibu hari itu tuh memasak agak lemak juga. Kekalangan, beli daging. Jangan kayak kangkung. Luaskan belanja, lemak-lemak kan pecah raya. Lemak-lemak kan. Faedah meluaskan belanja keluarga. Rezeki diluaskan oleh Allah Ta'ala sepanjang tahun itu. Kemudian apa lagi yang dianjurkan? Qalim zufran. Ngebang. Ada dikit lagi. Qalim zufran. Qalim zufran ini motong kuku. Motong kuku. Jadi memang Bapak Ibu amalan-amalan di sini juga tadilah yang kuat. Itu yang puasa dengan meluaskan belanja keluarga. Cuma anda salah kemudian kita ngamalkan ini. Walaupun ada ulama yang mengatakan hadis bercela itu maudhu, itu untuk hadis Asyura-nya. Tapi ulama-ulama kita, kiai-kiai kita ngapa tetap ngamalkan? Ya mereka tak ada berpatokan di hadis. Amalan-amalan yang disebutkan tadi, walaupun dari hari Asyura, memang diseru. Diseru memang, dekat diseru. Baik dengan anak yatim, bukan pula hari Asyura, tiap hari diseru. Maka tak salah juga ngamalkan itu juga di hari Asyura. Tak naruh halangan berbuat baiklah kepada anak yatim kecuali hari Asyura. Mana tiap hari dianjurkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kayak sisanya insyaallah kita bahas lagi. Masih ada beberapa dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.